Chen Ping menggertakkan giginya dan melancarkan lebih dari 10 serangan berturut-turut, pakaiannya basah oleh keringat. Dia tahu bahwa perbedaan kekuatan di antara keduanya sebesar jurang, dan Ling Si jelas sedang mempermainkannya. Dalam ketergesa-gesaannya, dia tiba-tiba teringat akan asal-usul ruang dan waktu yang tersembunyi dalam tubuhnya, yang merupakan kartu truf terahasianya. Lipatan ruang. Chen Ping meraung pelan, dan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Sosok Ling Si menjadi kabur sejenak di matanya. Dia memanfaatkan kesempatan sekilas ini, dan pedang pembunuh naga menghunus busur emas, menusuk jantung Ling Si. Namun Ling Qi hanya menjentikkan ranting itu dengan ujung jarinya, dan seberkas cahaya spiritual hijau melesat keluar, langsung menghancurkan ruang yang terdistorsi itu. Asal-usul ruang memang cukup bagus, tapi sayangnya kendaliku terlalu dangkal. Segera setelah itu, Chen Ping mengaktifkan asal mula waktu, mencoba memperlambat gerakan Ling Si. Udara di sekitar mereka terasa stagnan, tetapi sosok Ling Qi tetap ringan dan anggun. Ranting itu tampak hidup, menangkis pedang pembunuh naga dengan tepat. Kekuatan waktu harus dikendalikan oleh hukum alam. Memaksanya hanya akan menjadi bumerang bagimu. Terus-menerus menggunakan kekuatan asal membuat darah Chen Ping melonjak. Lah tahu bahwa mustahil menyentuh Ling Si dengan cara konvensional. Melihat penampilan Ling Qi yang tenang, sebuah ide gila muncul dalam benaknya. Dia ingin bertaruh. Chen Ping tiba-tiba mundur selangkah, menuangkan seluruh darah naga, kekuatan spiritual, dan satu-satunya jejak kekuatan aslinya yang bisa ia kendalikan ke dalam pedang pembunuh naga. Badan pedang mengeluarkan suara dengungan tajam, dan energi pedang emas mengembun menjadi wujud naga yang terkondensasi, melesat ke arah Ling Qi dengan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Serangan ini hampir menghabiskan seluruh tenaganya. Jika serangan itu gagal, ia mungkin akan jatuh ke tanah dalam keadaan kelelahan dan bahkan merusak asalnya. Sekilas keterkejutan terpancar di mata Ling Qi, lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit, mengayunkan dahan, dan cahaya spiritual hijau mengalir deras seperti air terjun, seketika mengalahkan energi pedang berbentuk naga. Tepat saat energi pedang menghilang, Chen Ping menggunakan kekuatan hentakan dan menerjang Ling Si seperti layang-layang yang talinya putus. Energi pedang yang tersisa pada pedang pembunuh naga menebas pakalannya. Ini adalah usaha yang benar-benar acak, murni pertaruhan nyawa. Ling Qi jelas tidak menyangka dia akan bertarung dengan begitu putus asa. Lah sedikit tertegun. Saatlah bereaksi, energi pedang emas telah melewati lengan bajunya. Mendesis. Disertai bunyi pelan, sebuah tanda kecil tergores pada gaun istana berwarna biru muda, dan benang sutra pun terjatuh tertiup angin. Ling Si menunduk melihat bekas luka di lengan bajunya, lalu menatap Chen Ping yang kelelahan dan terengah-engah. Kegembiraan di matanya memudar, dan sedikit rasa terima kasih muncul. Kamu cukup berani, jadi kamu menang. Chen Ping berbaring di tanah, menatap tanda di lengan baju Ling Si, memperlihatkan senyum lemah namun puas. Dia membuat taruhan yang tepat. Yun Xiu, kumpulkan 300 pengawal berbaju zirah emas dan persiapkan kapal perang terbang. Ling Si memberi instruksi pada Yun Xiu di belakangnya,
lalu berjalan mendekati Chen Ping dan menyuntikkan cahaya spiritual Qian dari ujung jarinya ke tubuhnya. Pulihkan kekuatanmu dulu, kita akan pergi ke surga ke-6 sekarang. Setengah jam kemudian, di alun-alun Istana Raja Dewa, 300 pengawal berbaju besi emas, mengenakan baju besi dan memegang tombak, berdiri dalam barisan rapi di depan kapal perang emas besar. Ling Qi berdiri di haluan kapal dengan kemeja hijau. Chen Ping berdiri di sampingnya, menatap pemandangan di depannya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Ling Xi mengangkat tangannya dan melambai ke arah kehampaan, dan kekuatan spiritual hijau melonjak keluar seperti air pasang. Ruang di depan mudah terkoyak seperti kertas tipis, dan sebuah lorong yang luas dan terang muncul di depan semua orang. Di ujung lorong yang lain, pemandangan surga ke-6 samar-samar terlihat. Tidak ada kilatan hukum berwarna ungu, tidak ada kekuatan serangan balik yang menakutkan, segalanya tampak begitu mudah dan tanpa beban. Ayo pergi. Ling Qi berbicara dengan lembut dan melangkah masuk ke lorong terlebih dahulu. Chen Ping mengikutinya dari dekat. Begitu melangkah masuk ke lorong, ia menatap langit ke-8 dengan perasaan campur aduk. Ketika dia datang ke sini, dia berusaha sekuat tenaga dan nyaris lolos dari kematian dengan melewati penghalang batas, dan menahan pukulan telak dari surga. Kini Ling Qi dapat membuka jalan aman hanya dengan lambaian tangannya. Seperti yang diharapkan, kekuatan adalah segalanya. Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri. Kapal perang itu perlahan memasuki lorong itu, diikuti oleh 300 pengawal berbaju besi emas, dan berbaris menuju surga ke-6 dengan kekuatan yang besar. Kapal perang emas itu melesat dengan mantap menembus kanal hampa. Arus udara yang kacau di kedua sisi kanal terisolasi oleh cahaya ilahi yang dipancarkan kapal perang, dan sama sekali tidak terasa turbulensi. Chen Ping berdiri di dekat pagar, pandangannya menyapu para penjaga berbaju besi emas yang berdiri rapi di dek, dan akhirnya tertuju pada 4 orang di samping Ling Xi di haluan. Keempat lelaki itu semuanya mengenakan baju zirah berwarna emas gelap, dengan helm emas menutupi sebagian besar wajah mereka, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tenang dan tajam. Berbeda dengan aura suci yang terpancar dari para penjaga berbaju zirah emas lainnya, aura keempat orang ini seketat jurang. Berdiri di sana, mereka bagaikan 4 gunung yang sunyi. Meskipun mereka tampak sangat dekat, mereka memberi orang-orang rasa tertindas seolah-olah mereka berada ribuan mil jauhnya. Chen Ping menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki beberapa kali, tetapi dia selalu merasa bahwa aura pihak lain tidak terduga, seolah-olah akan menyebabkan gelombang besar dengan sentuhan sekecil apapun. Nona Yunxiu, keempat pengawal di samping Master Istana keempat tampak berbeda dari pengawal berbaju zirah emas lainnya. Chen Ping akhirnya tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya pada Yunxiu yang berdiri di sampingnya. Yunxiu mengikuti tatapannya, nadanya dipenuhi kekaguman. Mereka adalah pengawal pribadi Master Istana keempat, yang dikenal sebagai pengawal ilahi 4 arah. Mereka bukan pengawal biasa berzirah emas. Mereka dipilih secara pribadi oleh Raja Lahi untuk Master Istana keempat. Masing-masing dari mereka telah mencapai peringkat kelima alam manusia abadi dan mahir dalam teknik serangan gabungan. Bersama-sama,
Mereka berempat bahkan dapat menyaingi prajurit alam manusia abadi peringkat ke-6. Chen Ping terkejut. Alam abadi manusia tingkat ke-5. Kekuatan semacam ini sudah berada di level legendaris surga ke-6. Perlu diketahui, Wu Hao sekarang hanya berada di level kedua dunia peri manusia. Tak disangka, dia ternyata pengawal pribadi Ling Qi. Dia semakin memahami ketulusan Ling Xi dalam mengirimkan pasukan kali ini, dan dia juga menjadi lebih sadar akan kesenjangan kekuatan antara surga ke-8 dan surga ke-6. Pada saat ini, aura iblis yang kuat tiba-tiba memancar dari lorong di depan kapal perang, disertai raungan kasar dan marah. Beraninya kau, bajingan, memasuki surga ke-6 atas perintah Tuhan, siapapun yang memasuki tempat ini akan dibunuh tanpa ampun. Sesosok hitam menerobos cahaya redup di pintu keluar lorong, memegang kapak raksasa di tangannya, dikelilingi energi iblis. La adalah salah satu jenderal iblis di bawah kendali pemakan jiwa. La baru saja menembus segel dan diperintahkan untuk menjaga lorong hampa. Ketika melihat kapal perang emas mendekat, La melancarkan serangan membabi buta. Chen Ping hendak menghunus pedangnya, namun dia melihat Ling Xi bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, masih menatap pemandangan di haluan, seakan-akan jenderal iblis di depannya hanyalah seekor semut. Lancang, suara dingin terdengar dari mulut salah satu dari 4 pengawal ilahi. Sebelum ia selesai berbicara, pengawal ilahi itu menghilang dari tempatnya. Semua orang hanya merasakan kilatan cahaya keemasan, dan detik berikutnya, sebelum kapak jenderal iblis itu jatuh, kepalanya sudah melayang ke langit, dan darah hitam berceceran di kehampaan, dan langsung dimurnikan oleh cahaya spiritual dari lorong itu. Seluruh proses itu hanya berlangsung sesaat, dan jenderal iblis kelas 1 di negeri dongeng manusia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Para penjaga berbaju zirah emas di dek tetap tenang, seolah-olah mereka baru saja menginjak seekor nyamuk. Hanya pupil mata Chen Ping yang sedikit mengecil, dan ia benar-benar merasakan guncangan yang ditimbulkan oleh kekuatan absolut itu. Penjaga dewa itu kembali ke posisi semula dan berdiri diam, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Ling Xi lalu berkata ringan, berisik. Kapal perang itu melewati pintu keluar lorong, dan langit redup langit ke-6 pun terlihat. Aura iblis yang kuat menghampiri mereka, membentuk kontras tajam dengan cahaya ilahi kapal perang itu. Di bawah bimbingan Ling Qi, kapal perang itu melaju menuju pegunungan yang tertutup salju dan segera tiba di gua tersembunyi. Di luar gua, Wu Hao, Ling Yue, Zi Yuan, dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Mereka melihat kapal perang emas membelah langit dari kejauhan, dan semuanya tampak terkejut sekaligus bingung. Ketika mereka melihat Chen Ping berdiri di haluan sambil melambaikan tangan kepada mereka, semua orang pada awalnya merasa gembira, tetapi kemudian mereka dikejutkan oleh kekuatan kapal perang dan para pengawal berbaju besi emas di dek dan tak dapat berkata-kata. Setelah kapal perang mendarat, Chen Ping membantu Ling Xi turun dari dek. Wu Hao adalah orang pertama yang maju. Ketika ia melihat aura ilahi yang mengelilingi Ling Xi dan keempat pengawal ilahi dengan aura yang mengerikan, La segera membungkuk dan memberi hormat. Wu Hao dari kerajaan ilahi memberi salam kepada Master Istana keempat.
Terima kasih atas tindakan benarmu dan menyelamatkan surga ke-6 dari bencana. Tuan Istana ke-4, Pendeta Tao Uji, Ziyuan, Ling Yue dan yang lainnya juga maju untuk memberikan penghormatan. Mata mereka penuh dengan kegembiraan dan kekaguman. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping benar-benar dapat mengundang kepala istana dari Istana Raja Dewa, dan mereka tidak menyangka bahwa pihak lain akan membawa tim yang begitu kuat. Ziyuan bergegas berjalan ke sisi Chen Ping, menatapnya dari atas ke bawah, matanya sedikit merah. Aku senang kau baik-baik saja, kami hampir mati khawatir. Chen Ping tersenyum dan menepuk tangannya, dengan bantuan Master Istana ke-4, apa yang bisa terjadi padaku? Ling Xi mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar berdiri, lalu berkata dengan tenang, cukup basa-basinya, di mana Soul Devourer sekarang? Wu Hao segera menjawab, Kepala Istana, sang pemakan jiwa telah menduduki ibu kota ilahi dan menjarah sumber daya untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Kalau begitu, ayo kita langsung ke Huanglong. Begitu Ling Xi selesai berbicara, dia berbalik dan melangkah ke kapal perang. Wu Hao, kumpulkan semua biksu yang masih hidup dan ikuti aku ke ibu kota ilahi. Yal, Wu Hao sangat gembira dan segera mengirim pesan kepada para penyintas yang tersebar di sekitarnya. Hanya dalam 1 hari, para kultivator yang tersisa dari surga ke-6 tiba satu demi satu. Meskipun puluhan ribu biksu yang selamat jumlahnya sedikit, masing-masing dari mereka memiliki amarah balas dendam yang membara di mata mereka. Ketika puluhan ribu pendeta menaiki kapal perang itu sebenarnya mulai tumbuh secara otomatis. Saat mereka berbaris menuju ibu kota ilahi di bawah perlindungan 300 penjaga berbaju besi emas, secercah harapan tampak muncul di langit yang redup. Kapal perang itu menerobos lapisan energi iblis, dan semua tim kultivasi iblis yang ditemui di sepanjang jalan dibunuh oleh 4 penjaga dewa, yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan dengan lancar. Berdiri di haluan kapal, Chen Ping memandangi garis besar ibu kota ilahi di bawahnya yang semakin jelas. Udara hitam membubung ke langit dari kota itu, dan samar-samar ia bisa mendengar ratapan melengking. Dia menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat di tangannya, matanya dipenuhi niat membunuh. Ling Xi menghampirinya dan berkata dengan tenang, saat pertempuran dimulai, pengawal zirah emas akan menahan pasukan kultivator iblis, dan pengawal ilahi 4 arah akan mengikutiku untuk menghadapi pemakan jiwa. Kau tinggal bawa pasukanmu dan bersihkan kultivator iblis yang tersisa. Chen Ping mengangguk setuju, mengetahui dalam hatinya bahwa Ling Xi sedang melindungi mereka. Dia berbalik menatap Ziyuan, Ling Yue, dan yang lainnya di sampingnya, lalu berkata dengan suara berat, semuanya, hari ini adalah hari bagi kita untuk merebut kembali surga ke-6 dan membalaskan dendam mereka yang telah gugur. Balas dendami, balas dendami, balas dendam. Di atas kapal perang, puluhan ribu pendeta berteriak serempak, suara mereka menembus awan, menenggelamkan ratapan di kota, dan bergema lama sekali di antara langit dan bumi di langit ke-6. Kapal perang emas itu memotong energi iblis bagaikan pedang tajam dan menyerbu menuju ibu kota suci yang ditempati para pembudidaya iblis. Pada saat ini, udara hitam berputar-putar di atas tembok kota ibu kota ilahi,
seperti naga hitam raksasa yang berputar. Putar di langit. Kepala para biksu yang semula tergantung di tembok kota telah lama menghilang, digantikan oleh rune hitam. Rune-rune itu memancarkan cahaya aneh, menyelimuti seluruh kota dalam suasana suram dan mengerikan. Di dalam kota, jalan-jalan yang dulu ramai kini sepi, hanya sesekali terdengar teriakan dan tawa liar para pembudidaya setan. Bangunan-bangunan di kedua sisi jalan telah lama terkikis oleh roh jahat dan menjadi bobrok. Dinding-dindingnya ditutupi retakan hitam, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di dalam istana, ada pemandangan yang lebih aneh lagi. Di tengah aula, sang pemakan jiwa melayang di udara, dikelilingi oleh benang-benang jiwa hitam yang tak terhitung. Jumlahnya, benang-benang jiwa ini terhubung dengan ribuan guci jiwa hitam yang ditempatkan di sekeliling aula. Di dalam toples jiwa, cahaya jiwa putih yang tak terhitung jumlahnya terus berkedip dan memancarkan ratapan melengking. Itu adalah jiwa para biksu yang ditangkap oleh para kultivator jahat. Tubuh jiwa sang pemakan jiwa yang awalnya ilusi dan transparan kini telah menjadi jauh lebih padat. Meskipun masih dalam wujud tubuh jiwa, wajahnya dapat terlihat dengan jelas. Wajahnya sepucat kertas, matanya cekung, tetapi bibirnya semerah darah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat yang menyesakkan. Di sekelilingnya, keempat jenderal iblis juga menyerap kekuatan jiwa-jiwa yang mati. Tubuh jenderal iblis Mo Yuan telah mengeras hampir 60%, dan sosok yang awalnya samar kini terlihat jelas, telah mengenakan baju zirah hitam dan memegang tombak hitam besar dengan ukiran rune aneh di atasnya, memancarkan aura mengerikan. Situasi ketiga jenderal iblis lainnya serupa. Tubuh mereka mengeras dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kekuatan mereka terus meningkat. Di sudut aula, sesepuh aula Dao jahat, Sue Wuying, menyaksikan pemandangan ini dengan hati sakit. Dia telah bersusah payah mengumpulkan jiwa-jiwa ini, dan awalnya bermaksud menggunakannya untuk melatih keterampilan jahat dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan diambil paksa oleh sang pemakan jiwa. Lah menyaksikan cahaya jiwa di dalam toples-toples jiwa itu semakin redup. Meskipun ia sangat marah, ia tak berani bersuara. Sang pemakan jiwa terlalu kuat, dan ia tak mampu melawannya, lah hanya bisa berdiri diam di samping dan menyaksikan kerja kerasnya dijarah orang lain. Hahaha, Soul Devourer tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, suaranya dipenuhi kegembiraan dan kepuasan. Kekuatan jiwa-jiwa yang mati ini sungguh luar biasa. Tak lama lagi aku bisa sepenuhnya memadatkan tubuh fisikku dan memulihkan kekuatan puncakku. Saat itu, aku tak hanya akan mampu mencapai surga ke-6, tetapi bahkan surga ke-9. Jenderal Iblis Mo Yuan dan yang lainnya juga berhenti menyerap jiwa orang mati, merasakan kekuatan yang tumbuh di tubuh mereka, dengan senyum puas di wajah mereka. Yang Mulia bijaksana, Mo Yuan berkata dengan hormat, selama Tuan memulihkan kekuatan puncaknya, tak seorang pun di surga ke-6 akan mampu menghentikan kita. Tiga jenderal iblis lainnya juga ikut tertawa, dan aula pun dipenuhi tawa arogan mereka. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh besar dari langit, lalu cahaya keemasan menerobos udara hitam yang
menyelimuti langit di atas ibu kota ilahi, menerangi seluruh kota. Ekspresi sang pemakan jiwa dan para jenderal iblis berubah, dan mereka semua menatap ke langit. Aku melihat sebuah kapal perang emas raksasa perlahan muncul dari balik awan. Di atas kapal perang itu, 300 pengawal berbaju zirah emas berbaris rapi, memegang tombak di tangan mereka, dan dikelilingi aura suci. Di haluan kapal perang, Lingki mengenakan kemeja hijau, bagaikan peri dari langit ke-9 yang turun ke bumi. Matanya sedingin es saatlah menatap ibu kota ilahi di bawah dengan tenang. Di sampingnya, Chen Ping, Wu Hao, Ling Yue, Zi Yuan dan yang lainnya juga menatap ke bawah dengan tatapan serius. Ketika mereka melihat tubuh Soul Devourer dan Demon General telah menjadi jauh lebih padat, raut wajah mereka berubah sangat jelek. Aku tidak menyangka kecepatan pemulihan Soul Devourer ini begitu cepat. Wu Hao berkata dengan suara berat, matanya penuh kekhawatiran. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum dia bisa pulih sepenuhnya ke kekuatan puncaknya. Ling Yue juga mengerutkan kening. Jiwa-jiwa iblis ini telah menyerap sejumlah besar jiwa yang mati, dan kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan. Sepertinya pertempuran ini tidak akan semudah itu. Zi Yuan menggenggam pedang di tangannya erat-erat, matanya penuh ketegangan. Chen Ping, kamu harus berhati-hati. Chen Ping mengangguk dan mengeratkan genggamannya pada pedang pembunuh naga di tangannya. Kekuatan spiritual keemasan menyelimuti dirinya, siap bertarung kapan saja. Kapal perang itu perlahan mendarat di alun-alun di luar ibu kota ilahi. Ling Xi memimpin semua orang turun dari kapal perang dan menghadapi pemakan jiwa dan yang lainnya dari kejauhan. Ling Xi menatap Soul Devourer, alisnya sedikit berkerut, dan nada serius tersirat dalam suaranya yang dingin. Soul Devourer, aku tidak menyangka kau bisa menyerap jiwa orang mati untuk memulihkan kekuatanmu. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Pemakan jiwa mencibir, matanya penuh penghinaan. Lingki, jangan pikir kau bisa mengalahkanku hanya karena kau membawa begitu banyak orang. Saat kekuatanku pulih sepenuhnya, apalagi kau, bahkan jika Raja Dewa datang, dia tidak akan menjadi lawanku.